Baik, selamat malam. Saya atas nama Renilis Avelina Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mereview buku kedua tentang teori sosiologi klasik atau sejarah sosiologi klasik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang sejarah pengembangan disiplin ilmu mereka pada sarjana dan ilmuwan, memahami keadaan kontemporer mereka dan kontradiksi dan masalah mereka lebih baik. Tak heran minat terhadap sejarah menjadi sebuah ilmu yang tumbuh saat yang terakhir berkembang. Dan itu didirikan untuk sosiologi. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam, sejarah sosiologi sendiri soal masalah sampingan melalui serius masalah dengan cara metodologis yang sama atau termasuk kuantitatif, yang sebagai hal lain masalah sosial. Belakangan ini, kajian sosiologi historis dalam literatur sosiologis semakin meningkat. Bersamaan dengan sejarah teori sosiologis di sana, telah mencatat sejarah sosiologis empiris. Dan banyak perhatian telah mulai diberikan pada sejarah perkembangan sosiologi dan untuk belajar fungsi sosiologi dan hubungan dengan ilmu lainnya. Pada tahun 1970 di Kongres Sosiologi Dunia ke-7, sebuah komite penelitian tentang sejarah sosiologi didirikan atas praksara delegasi Soviet di International Association Sociologist. Pada tahun 1978, jurnal-jurnal khusus di Amerika Serikat dimulai pada sejarah sosiologi. Bab 2 pembahasan. Dari filsafat sosiologi ke sosiologi. Awal muncul sosiologi di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajiannya yang baru yang telah muncul, tetapi karena masalah yang telah berkembang dalam ilmu sosial yang lain yang tidak mungkin terjadi layanan dengan cara tradisional dan dalam batasan-batasan sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologis dunia atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan, yang pertama, pandangan masyarakat sebagai satu kesatuan sistematik yang berfungsi dan berkembang menurut hukumnya sendiri. Yang kedua, sikap sadar pada studi tentang yang benar-benar ada hubungannya dengan berbeda konstruksi utopis dari sistem sosial yang ideal. Yang ketiga, ketergantungan metode penelitian empiris meskipun pemahaman tentang metode ini mungkin berbeda, dikontras dengan konstruksi filosofis yang spekulatif. Determinants berlawanan dengan citra ideal dari komunalis abad pertengahan dalam model mekanik masyarakat berdasarkan pembagian kerja dan pertukaran nasional antar individu. Premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga merawat dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti sosiologi filsafat, pencerahan pencerminan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan baru, masyarakat kapitalis atau yang diantisipasi dalam banyak hal. Sosiologi muncul sebagai refleksi dan antagonisme batin masyarakat kapitalis dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Gangguan atau melemahnya penyebab kekacauan dan disorganisasi fungsi yang sesuai. Itu tidak membuktikan apa-apa. Fungsi sosiologi dari wujud dan kepercayaan apapun berbahaya. Prioritas pasti diberikan kepada individu secara metodologis, jika tidak secara ontologis. Auguste Comte dan origin positif sosiologi. Auguste Comte, pendiri positivisme dan filsafat dan sosiologis, yang lahir Montpellier pada tahun 1798 di keluarga seorang pegawai negeri.
Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pengaturan struktur kelas yang baru pada masyarakat yang berubah yang sering terjadi bentuk kekuatan politik. Direktori Konsulat Malcolm Pemulihan Revolusi 1830 Monarki Juli Revolusi 1848 Republik Kedua dan Kedua adalah tonggak politik utama periode tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan fail kekuasaan dan kekuasaan borjuis, kemiskinan dan kekuatan perlawanan kelas pekerja juga tumbuh. Perkembangan sains dan teknik dipadukan dengan krisis tradisional sistem ideologi dan pencarian filosofi yang intens. Pada tahun 1817 sampai 1824, Comte bekerja sebagai sekretaris Saint-Simon dan tidak diragukan lagi menerima banyak idenya. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Pertama-tama, dia membaginya menjadi abstrak dan beton. Yang pertama, belajar hukum kategori fenomena tertentu. Yang terakhir, penerapan hukum ini di bidang parsial. Biologi misalnya, apakah ilmu kehidupan abstrak secara umum dan kedokteran adalah yang konkret terapan hukum umum biologi? Perbedaan antara ilmu teori dan abstrak. Astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi, dan melengkapi kategori utama alam fenomena atau astronomi, fisika, kimia, dan biologi dengan kategori sosial fenomena sehingga memberikan klasifikasinya. Karakter universitas yang sangat diperlukan untuk itu konstitusi definitif. Namun demikian, ini adalah fenomena alam yang diatur oleh hukum alam khusus untuk bidang tersebut. Alam ilmu pengetahuan kemudian belum memberikan fakta yang meyakinkan yang mendukung gagasan perkembangan alam dan hanya mengedepankan terbakar berlian yang terpisah yang belum bisa diubah menjadi teori ilmiah. Cara berpikir metafisik memutuskan Comte klasifikasikan sains sebagai yang ada pendampingan dan yang tidak muncul dalam satu sama lain. Dia hanya menemukan hubungan struktural di antara mereka dan bukan yang genetik. Klasifikasinya berdasarkan prinsip kopentabisan, bukan subordinasi. Statika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosiologi dan dinamika sosial. Itu pertama, keberadaban dan hukum-hukum sistem sosial, yang terakhir hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statika sosial adalah teori sosial ketertiban, organisasi, dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai total organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa mewujudkan dalam kesatuan. Konsepsi itu ditunjukkan secara langsung terhadap teori individualistik. Comte mendefinisikan hubungan keluarga sebagai kesatuan moral dan emosional berdasarkan ketertiban dan simpati bersama. Peran keluarga adalah menjadi semangat altruisme dan mengajarkan untuk mengatasi bawaan egoisme. Keluarga menganggapnya sebagai sumber pendidikan moral yang secara spontan atau sebagai dasar alami dari organisasi politik kita. Pada prinsip setiap keluarga saat itu waktu mempersiapkan masyarakat masa depan dalam aspek kedua hadiah keluarga baru masyarakat. Dinamika sosial. Comte menyatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori kemajuan sosial. Dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dengan keagamaan dalam bentuk konkret perkembangan sejarah
yang membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil sejarah negara-negara Eropa yang menaik, meskipun dalam pencoba membangun konsep kemajuan dan ikatan dengan nilai-nilai metafisik. Ia menekankan bahwa itu termasuk pengembangan sederhana tanpa rasa meningkatnya atau meningkatkannya. Sains tulisannya tidak menjawab apakah kemajuan sosial itu juga kemajuan moral, meskipun dia sendiri yakin akan hal itu. Saat memilah peran dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, Comte membaginya menjadi primer dan sekunder. Faktor utama yang menentu adalah spiritual, mental pembangunan. Karena itu, dinamika sosial harus didasarkan pada sejarah jiwa manusia. Konsep abstrak yang paling umum adalah indikator mempertahankan tentang pengembangan akal. Oleh karena itu, tingkat pengembangan masyarakat dapat karena oleh sistem filosofis yang sesuai. Untuk setiap tahap dalam pengembangan akal manusia, yang mana secara teratur melalui 3 tahap utama, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Di sana hubungan dengan bentuk seni, ekonomi, politik, dan organisasi sosial yang pasti. Bab 3 penutup. Kesimpulan, banding menjadi positif pengetahuan, pengakuan atas sejarah diatur oleh hukum yang memperhatikan pada studi sosial dan struktur masyarakat yang dimiliki dan berpengaruh kuat pada masanya di perkembangan ilmu sosial. Sejarawan sosiologi berkomentar tentang kreatif pikiran dan menurut seorang komentator Prancis modern, membaca Comte meninggalkan kesan membaca kontemporer dan karyanya masih bertema. Banyak ide dan konsep yang dikemukakan oleh Comte menyatakan telah menjadi mata uang dari pemikiran sosiologis bourgeois. Mereka memasukkan gagasan masyarakat sebagai total organik, dikembangkan dalam teori organisme dan dalam konsepsi sosiologi yang pengikut utama Comte di Prancis, Émile Durkheim, dan kemudian dalam fungsionalisme struktural persons, batas hukuman perkembangan dan fungsi masyarakat, dan pencarian faktor-faktor yang menentukan perkembangan sejarah, integrasi sosial, dan stabil sistem sosial yang sangat penting. Ini tema menjadi salah satu yang terkemuka di sekolah sosiologis Prancis. Ide Comte tentang tujuan sifat sosiologis sebagai ilmu yang berkembang sejalan dengan prinsip ilmu pengetahuan alam yang memiliki arti yang hebat dan pengaruh pada ilmu sosial. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.